Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rafika selaku Kaprodi Teknik Industri dan juga Pak Iwan sebagai penguji pada seminar kali ini. Di sini izin perkenalkan diri, saya Fahmi Hadiat, program studi Teknik Industri kelas B. Di kerja praktek kali ini saya mengambil judul analisis reject produk spare part Terminal 40DH2103 menggunakan metode Statistical Quality Control SCP Biru Karya. Ini adalah latar belakang kenapa saya mengambil judul tersebut. Jadi karena pada perkembangan zaman saat ini mungkin berbagai kemajuan teknologi dan persaingan bisnis itu semakin ketat di antara perusahaan-perusahaan terkait yang sama bidangnya, maka para produsen atau penyelenggara pembuat produk tersebut berusaha berlomba-lomba untuk menghasilkan produk dengan kualitas tinggi. Jadi saya di sini ngambil judul tersebut karena kebetulan di tempat kerja juga melihat perkembangan dari ketika awal masuk kerja selalu banyak terjadi masalah terkait dengan kualitas spare part motor tersebut dikarenakan spare part motor tersebut si bentuknya ataupun produknya itu kecil jadi memerlukan ketelitian yang begitu besar dan sangat tinggi untuk menjaga kualitasnya. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana eh, proses produksi job order pembuatan produk terminal 40DH203-00 ini merupakan kode dari perusahaan yang kita supply barangnya. Jadi eh, secara bahasa untuk orang teknik ataupun orang lapangan itu biasanya menyebutnya itu skun atau terminal. Ini adalah eh, penghantar antara dari sumber kelistrikan pada sebuah sepeda motor ataupun aki itu dengan kabel-kabel yang disalurkan ke seluruh komponen yang membutuhkan listrik. Yang kedua, bagaimana sistem peninjauan kualitas pada produksi pembuatan produk terminal 40DH2103 strip shock. Nah, di sini ada batasan-batasan masalahnya. Yang pertama itu pengolahan data dilakukan hanya di workshop CP Biru Karya. Karena memang hanya di CP Biru Karya part tersebut dibuat. Yang kedua itu data yang diolah untuk quality control adalah data produksi produk terminal 40DH2103 strip 00. Yang ketiga, data yang diambil hanya proses quality control produk terminal 40DH2103 ini. Jadi yang diambilnya itu hanya proses quality controlnya ataupun peninjauan tingkat akhir ataupun eh, pengecekan dari quality control ini untuk menghasilkan produk yang memang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu mengetahui proses pengecekan part pada quality control. Yang kedua, menentukan kualitas pada produksi pembuatan terminal 40DH2103 dengan menggunakan spektul. Dengan tujuan tersebut ada dua, karena memang tidak kemungkinan juga sebenarnya untuk lebih banyak lagi, tapi yang diambil fokusnya itu ada dua, itu proses pengecekannya dan menentukan kualitasnya itu. Yang selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang didapatkan adalah perusahaan dapat mempertimbangkan hasil dari kerja praktik ini untuk menerapkan apa yang telah diusulkan tentang proses pengendalian kualitas dengan menggunakan statistical quality control agar dapat mengetahui bagaimana cara pencatatan dan proses pengendalian kualitas pada workshop CP Biru Karya. Di sini selama beberapa bulan, walaupun sambil bekerja di divisi utama saya sendiri, saya juga tetap berfokus pada judul yang diambil untuk kerja praktek ini.
yang dimana untuk peningkatan kualitasnya ini saya sempat bertanya juga pada bagian quality-nya bagaimana sih prosesnya. Pencatatannya ternyata masih manual dengan ditulis tangan lalu diinput ke komputer ataupun ke laptop yang di operatornya pegang. Sedangkan standarnya itu belum ada gitu. Jadi hanya sekedar pembicaraan standarnya seperti apa. Jadi tidak ada standar yang jelas atau dibuatkan secara jelas dan juga pencatatannya belum jelas. Nah, pada saat kemarin sekaligus mungkin saya walaupun sebelumnya tidak terlalu fokus karena adanya kerja praktik ini saya mencoba memberikan masukan kepada perusahaan dan operator tersebut untuk melakukan pencatatan yang lebih baik. Nanti di akhir ada beberapa lampiran yang telah saya masukkan yang saya terapkan dan diterapkan saat ini di perusahaan itu untuk standar kualitasnya itu. Nah, di sini ada metode penelitian, metode kerja praktik yang digunakan adalah metode observasi dengan melalui pendekatan kuantitatif. Nah, di sini ada tabel data proses dan reject. Jadi di sini saya masukkan, ini adalah data tahun 2023. Mungkin data ini sebenarnya dirahasiakan juga hanya untuk keperluan saya pribadi saja, jadi tidak dipublikasikan untuk yang lainnya, tidak diberikan informasi apabila ada yang mungkin nantinya ada yang meminta data ini tidak dikeluarkan. Jadi hanya keperluan sendiri saja diizinkan. Memang ada beberapa orang juga yang telah kerja praktik di tempat kita diizinkan gitu, tapi dengan beberapa persyaratan tidak disebutkan nama part dan jumlah kualitinya. Nah, di sini per bulannya itu kalau diasumsikan secara rata-rata sekitar di 40.000 lebih 46 ribuan. Sedangkan untuk rejectnya itu rata-rata di 3.000. Nah, jadi secara batas kualitasnya itu memang ini masih di bawah ya batas. Cuman kalau diakumulasikan dari setiap bulannya dalam 1 tahun itu perusahaan bisa mengalami rugi yang lumayan cukup besar dan itu ingin dihindari oleh perusahaan. Nah, di sini ada analisis data. Karena rejectnya itu kenapa sih kemarin jadi sempat pas observasi juga langsung turun, diarahkan juga oleh pihak operator dari sana. Nah, di sini ada sub cause-nya, jadi sebab akibatnya. Kenapa sih ini sama sih menggunakan diagram ini seperti telangkan ya. Jadi ini kepalanya, ini sumber-sumber. Jadi pertama dari kita mencari apa sih problem, masalah dan efeknya itu. Yang pertama pasti ada main orangnya, material, sumber ataupun bahan baku dari produk tersebut, ada mesinnya juga, dan metode atau cara. Nah, ini keempat ini saling keterkaitan masing-masing dari mulai orang, material, mesin, dan metodenya. Material ketahuan rusak itu mungkin karena orangnya teliti. Kalau orangnya nggak teliti, material tidak akan terlihat atau tidak akan diketahui rusaknya seperti apa, apakah masuk untuk produksi, lanjut ke mesin atau tidak. Gitu. Mesin juga sama, ini saling keterkaitan dengan orang. Jadi sebenarnya kalau dari inti masalah, setiap masalah yang terjadi itu sebenarnya ada di main. Mainnya ini apakah di operator mesin ataupun main bagian maintenance. Karena bila mana mesin itu terjadi kerusakan dan di setting ulangnya itu tidak sesuai dengan apa yang tadi itu pasti bagian maintenance-nya yang disalahkan. Jadi semuanya ini saling terkaitan, tapi setelah saya kemarin melihat dan menimbang secara gamblang sendiri, memang setiap masalah itu ada bermasalah di orangnya. Kita tidak bisa menyalahkan
mesin, material, ataupun caranya. Pasti ada di orangnya. Tapi apakah disengaja ataupun tidak, itu yang masih menjadi mungkin rahasia umum juga sih untuk ini, karena mungkin ada yang disengaja tapi mengakunya tidak. Ini sempat terjadi di perusahaan sendiri, terkena mesin press sampai tangannya diamputasi, dan itu bilangnya kesalahan mesin. Padahal kalau dilihat itu orangnya itu melamun ataupun banyak pikiran, stres. Jadi setiap inti permasalahan yang terjadi di sebuah perusahaan, saya mengambil kesimpulan itu dikarenakan oleh orangnya yang kurang fokus. Nah, selanjutnya itu ada usulan perbaikan untuk perusahaan yang tempat saya kerja praktik ini, yang dimana ini adalah tempat saya kerja sendiri. Yang pertama itu peningkatan pengawasan optimal terhadap bahan baku yang baru datang atau incoming inspection yang pertama. Karena bahan material atau bahan bakunya itu plat kuningan yang dimana terkena serbuk besi ataupun terkena cipratan air itu mudah timbul karat. Jadi pengawasan pada saat datang itu sangat diperlukan yang maksimal. Perlu 2 kali ataupun 3 kali pengecekan, mulai dari kuantitas dan kualitas. Karena untuk pemesanan, plat kuningan itu biasanya berat, dan kita produksi itu biasanya menggunakan itu kuantitinya itu lembar. Jadi dalam pemesanan misalkan kita 100 kilo itu ada berapa lembar. Nah, jadi pertama itu pengecekan itu dari kualitas dan kuantitas banyaknya itu. Karena setiap kedatangan material itu beda lot, beda jumlah lembaran. Walaupun timbangan ataupun beratnya itu sama 100 kilo, kadang ada yang beda 1 lembar dan 2 lembar. Paling banyak 2 lembar, bedanya tidak terlalu jauh. Tergantung mungkin material yang ada, karena materialnya itu import juga. Jadi kita pesan dari pihak keduanya gitu. Kita pihak ketiga pemesannya. Yang kedua, tingkatkan fokus orang-orang yang ada di quality control, karena pada saat pengecekan barang yang produk jadi itu, saya lihat sendiri, saya mengawasi juga, mengontrolnya itu kurang fokus. Karena apa? Karena sambil ada yang bermain HP, ada juga yang sambil ngobrol, dan mungkin dalam standar sebuah perusahaan itu, bekerja itu tidak boleh menggunakan handphone ataupun sambil ngobrol. Karena ada waktunya coffee break dan juga istirahat untuk ngobrol dan main HP. Jadi eh, tingkat kefokusan ini yang harus ditingkatkan oleh perusahaan CP Biru Karya ini untuk menjaga kualitasnya. Yang ketiga ada perketat untuk standar akhir produk. Nah, ini karena banyak standarisasinya ini, yang tadi saya sudah bilang, belum ada kejelasan baru antara lisan yang atasannya dengan operator QC-nya ini. Jadi hanya ini standarnya segini masih masuk, masih oke. Ternyata dari pihak customer itu tidak masuk. Jadi itu sering terjadi miskomunikasi, belum ada catatan tertulis. Jadi itu yang harus masih diperbaiki. Jadi untuk standar akhir, ketika kita terima masukan, dicatat dan dibuat standar reject-nya. Nah, ini ada pengendalian yang ada 4 poin. Yang pertama itu pengendalian terhadap bahan baku, yang sudah tadi diulas sedikit. Jadi bahan bakunya itu memang mudah riskan sekali dengan karat, dan juga mudah terjadi gram pada saat pemotongan ataupun bari itu, yang mungkin sangat berbahaya untuk kabel ya, karena produk ini akan disambungkan pada kabel pada saat proses harness, dan juga nanti akan disambungkan kepada sumber kelistrikan pada sepeda motor, yaitu aki. Nah, pada saat di harnessnya itu dimasukkan di crimping pada kabel, kalau bahan bakunya ini ada bari ataupun karat, itu kemungkinan akan menimbulkan kebocoran pada kabel tersebut, dan mungkin kalau terpakai oleh sepeda motor bisa terjadi kekorsletan pada motor tersebut. Makanya pengendalian ini harus sangat diperhatikan untuk tempat perusahaan
yang tempat saya bekerja dan juga kerja praktik ini. Dan ini sudah saya sampaikan kepada atasan dan kepada pemilik perusahaan tersebut. Yang kedua, pengenalan terhadap proses produksi. Di sini proses produksinya itu sebenarnya tidak terlalu panjang, tapi lumayan memerlukan ketelitian yang tinggi juga. Yang pertama itu ada sharing atau pemotongan plat kuningan. Yang kedua itu proses blanking. Yang ketiga ada proses bending, dan proses keempat itu di quality control. Yang dimana sharing itu pemotongan plat sesuai dimensi, baru plat dipotong-potong per berapa lebarnya. Yang kedua itu blanking, proses pembentukan awal dua dimensi dari plat tersebut. Dan yang ketiga itu bending, itu proses pembentukan akhir untuk bisa disatukan dengan kabel dan dimasukkan ke aki motor tersebut. Di sini masih banyak proses-proses yang mungkin sudah dibuat standar juga kalau untuk proses produksi di luar ranah saya yang akan diambil. Jadi saya akan ulas sedikit, proses produksinya sudah dibuatkan standar di setiap mesin, tapi masih ada operator yang curi-curi ataupun nakal dengan tidak mengikuti SOP tersebut. Jadi masih terjadi NG dari operatornya juga. Yang ketiga, pengendalian terhadap produk akhir. Yang tadi standarnya telah dibuatkan oleh saya, telah dibuatkan standarisasi, untuk pencatatannya juga telah dibuatkan, dan alhamdulillahnya pada awal tahun kemarin, awal tahun 2024, pada saat kita masuk kerja kembali, yang saya ajukan itu telah dipakai standarisasinya. Yang keempat, pengendalian terhadap masalah kerusakan produk. Ini kita pengendalian terhadap masalah kerusakan produk ini karena banyak dari customer itu lewat masukan itu ke marketing lewat saya dulu, jadi masalah-masalahnya itu tahu melewati saya, jadi saya infokan ke tim QC, mereka itu adem-adem aja, nggak tahu, oh itu bukan dari kita, bukan dari kita. Padahal jelas-jelas produk tersebut hanya dari perusahaan ini. Jadi operatornya itu mungkin ya karena pelatihannya kurang, di kita hanya 1 bulan sekali, dan setelah ajukan untuk dirutinkan jadi 1 bulan itu 2 kali. Jadi masih apa ya, miskomunikasi gitu, banyak miskomunikasinya antara standarisasi dari customer dengan pembuat itu memang sangat diperlukan. Selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan hasil penelitian CP Biro Karya Pratama dalam produksi Terminal 40D H2103, diperoleh beberapa kesimpulan yang secara garis besar adalah peningkatan pengawasan oleh operator terkait untuk meningkatkan kualitas produk dan mengurangi produk reject atau cacat. Jadi yang telah tadi saya ulas dari awal, memang untuk menjaga kualitas itu memang ada di operator ataupun orang yang bersangkutan yang terkait dengan quality dan produksi juga. Tapi yang ujung paling tombak menjaga kualitas adalah quality. Karena bila lolos dari quality, berarti itu sudah termasuk standar oke. Kalau standar oke di perusahaan orang masih ditemukan reject, itu mungkin dalam tanda tanya juga mungkin bisa menjadi sebuah penilaian yang jelek buat perusahaan kita. Tahun 2022 kita menempati supplier terburuk keempat untuk perusahaan yang memesan produk ini. Dan alhamdulillah pada 2023 kita lolos dari peringkat itu dan masuk kalau nggak salah itu 20 besar lah, karena saingan kita itu perusahaan-perusahaan import. Jadi perusahaan lokalnya itu hanya dari CP Biro Karya Pratama yang masuk ke PT yang membutuhkan produk tersebut. Nah, untuk saran untuk perusahaan ini, pemilihan supplier dan bahan baku yang lebih teliti, implementasi metode SQC, Statistical Quality Control, perbaikan pengendalian kualitas produk akhir, optimalisasi pengendalian proses produksi, peningkatan pengawasan bahan baku. Nah, jadi untuk implementasi metode SQC ini, data ataupun laporan yang telah saya kumpulkan telah saya serahkan juga ke pihak perusahaan. Bagaimana sih agar bisa mengurangi kualitas atau mengurangi kualitas yang jelek dan meningkatkan kualitas produk yang lebih baik lagi. Karena dengan metode ini mungkin sangat membantu juga kita mengetahui standar
apa ya, standar rejectnya itu berapa sih, dari 1.000 berapa banyak atau berapa persen. Jadi bisa kontrol dalam beberapa bulan. Kalau 1 bulan 2 bulan rejectnya sama, kita bisa lakukan peninjauan kembali. Bila mana produknya masih sama yang banyak reject, nantinya akan terkaitan dengan supplier, pengendalian kualitas produk akhirnya, optimalisasi proses produksi, ini adalah operatornya dan bahan bakunya. Jadi yang saya sarankan itu mungkin sebagian telah diterapkan dan sebagian juga masih ada yang belum, dan saya usahakan agar bisa diterapkan di perusahaan tersebut. Nah, ini ada beberapa dokumentasi yang mungkin saya bisa jelaskan satu-satu di sini. Ini adalah proses pengecekan untuk dimensi menggunakan jangka sorong atau vernier caliper. Ini mengecek dimensi dimulai dari ketebalan dan juga diameter lubang yang dibutuhkan untuk masuknya dari aki kepada skun ini. Nah, ini adalah yang telah saya buat. Ada beberapa standar kualitas rejectnya ini yang sekarang sudah ditempel juga untuk persiapan audit. Jadi sudah diterapkan banyak, tapi ini adalah produk yang diambil pada laporan 40DH2103. Nah, ini adalah salah satu sampel, mungkin sederhana, tapi jadi orang quality control pada saat ini apakah reject atau enggak, tinggal lihat ke sini. Yang ini disimpan di atas meja dekat tempat pengecekan. Dan ini rutin untuk pengecekan gambar. Ini pengisian data NG ini rutin per 1 hari laporan data NG-nya. Dan ini untuk kalibrasi timbangan pada proses quality control. Jadi ini ada beberapa dokumentasi pada saat saya magang, dan ini adalah salah satu hasil dari pembuatan standar kualitas yang telah ditempel juga dan digunakan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata dan penyusunan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Fahmi. Pak Iwan dipersilahkan sebagai penguji. Ya, sambil mengendara sedikit. Kedengeran nggak? Dengeran, Pak? Oh iya. Itu tadi secara ringkas sebenarnya part itu atau komponen itu digunain di mana ya? Itu di aki motor, Pak. Produknya di Yamaha ya, Pak. Dari aki yang ke kabelnya itu. Oh, Yang di baut. kan itu Ya. kalau misalkan kita masih model magang ya, setahu kita belum ada namanya metode penelitian atau metode yang digunakan ya. Kita masih menggunakan namanya metode magang, kerja praktek. Ini kerja prakteknya yang metode kerja prakteknya seperti apa gitu. Nah, itu yang mungkin harus kalau mau di dalam mau ditambahin silakan didalami gitu, ditambahin gitu. Yang apa-apa selain nulis SQC juga nulis metode kerja prakteknya menggunakan apa. Nah, kalau udah metode berarti kan sudah menggunakan perencanaan kerja, kemudian cara kerjanya seperti apa, kemudian untuk apa namanya peralatan yang digunakan seperti apa, kemudian apa namanya eh, untuk memastikan kualitas itu menggunakannya metode kerja yang seperti apa gitu. Itu harus karena kan nanti
jika partnya ini adalah part yang sepenuhnya baru, 100% baru, itu pasti akan berbeda quality controlnya dengan jika part tersebut kita membeli dalam keadaan second atau rekondisi ya. Ini ada second rekondisi atau baru? Baru Pak, baru tidak ada rekondisi Pak. Nah itu berapa unit satu kali purchasing? Per bulan itu Pak, untuk satu part itu di 40.000 piece Pak per Nah, bulan. nah kalau baru sebenarnya permasalahannya di mana ya? Jadi biasanya Dari aspek dari kualitas tuh permasalahannya di mana? yang sering terjadi itu Pak, scratch atau goresan Pak. Jadi goresan aja nggak boleh ada Pak untuk masuk ke Ya itu Yamaha itu. goresan kan selama ini ya, selama proses itu Ya, ya proses delivery ya. produksi Pak, diproduksi Pak. Jadi Oh, lolos di diproduksi. QC, ya. Jadi makanya saya tadi Oh peningkatan di CP QC-nya. biru ini sendiri produksi sendiri. Betul Pak, produksi sendiri Pak dari mulai awal sampai produk jadi. Oh, nah itu kalau bicara SQC kan harusnya ada statistiknya ya. Jadi harus ada mengenai tarik ke belakang itu eh, mulai dari control chartnya seperti apa, kemudian apa namanya histogramnya seperti apa. Nah itu harus ada kalau bicara SQC mah. Nggak bisa ini atau minimum setidaknya kita punya statistik mengenai komponen atau subkomponen apa yang paling sering bermasalah dan itu akar masalahnya di mana gitu. Nah itu disebutkan nggak? Kalau di laporan ada sih Pak, disebutkan beberapa faktor dan yang tadi Bapak bilang juga histogram yang seperti itu semuanya ada Pak. Oh, ada control chart, ada Ada Pak, histogram. control chart, flow chart-nya juga ada. Oh, itu harus ada jadi kita tahu sebarannya kan. Terus mencari root cause analisisnya ada. Akar masalahnya tuh di posisinya di mana aja sih gitu. Ada Pak, ada. Tadi udah di ini juga pakai yang fishbone Pak, udah di ini. Nah, itu masukkannya ke dalam apa namanya fishbone diagram sebelum itu kan masuknya Ya, ke Pareto Pareto chart ya, Pareto ya chart betul baru Pak, ada Pak. fishbone. Ya, datanya yang ditarik ke belakang ada berapa banyak ya sampel datanya? Eh, ini datanya yang tahun 2023 Pak. Oh, nah ini datanya hanya 2023 aja yang dianalisa. Iya Pak, karena yang Berapa dimasukkan berapa ke sini, bulan? yang dimasukkan itu Pak dari awal Pak, dari awal tahun. Karena terjadi permasalahannya itu yang pas itu pada awal Januari pertengahan waktu itu sering terjadi masalah, dan akhirnya pada saat kemarin kerja praktek saya coba ambil Berarti harusnya sih ada beberapa bulan ke belakangnya ada datanya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa lah. baik Pak. Diambil aja 6 bulan sebelumnya gitu. Jadi kita Yang bisa tahun tahu 2022 berarti Pak. ya 2022. Jadi kita bisa tahu. Ada sih Pak kalau misalkan Nah ini perlu apa dimasukkan. namanya itu 2023 tuh apa namanya full ya 1 tahun ya. Ya, full Pak 1 tahun. Jadi kan kerja praktik itu dari September, nah saya ambil dari Januarinya. Berapa persen terjadinya itu? Terjadinya Rata cacat. terjadinya cacat itu rata-rata Pak, secara keseluruhan itu di angka 6,17% Pak dari total produksi. Oh, besar juga ya. Besar Iya banget Pak, ya. besar, makanya kami ngambil judul ini biar tahun 2024 nggak nyampe 6% gitu, nggak di atas 6, minim maksimal di bawah 5 lah, maksimalnya 5% Pak untuk tahun 2024 targetnya. Oh, hanya kalau misalkan ini akan kerja di situ ya? Ya, Atau betul Pak, kerja di tempat ini Pak. oh ya nggak apa-apa sih kalau kerja di situ bagus. Tapi kalau hanya magang, sepertinya datanya kurang dan nggak mungkin gitu bisa lengkap gitu. Itu tidak mungkin kalau kita hanya magang atau kerja di situ kan kita memang tahu ya. Ya, betul Pak.
Nah, itu dari sisi 4M-nya itu dari apakah dari materialnya, bahan bakunya, Dari mainnya Pak, dari mainnya permennya Pak. atau Ya, kebanyakan mennya? mainnya. Kebanyakan main Pak dari eh, masalah yang terjadi. Saya telusuri, saya cari tahu ternyata dari mainnya yang kurang fokus Pak. Mulai dari proses produksi dan proses quality controlnya juga Pak. Oh, quality controlnya sendiri bermasalah gitu. Ya, bermasalah Pak, karena eh, sampai tembus ke pihak customer itu kan kalau barang reject berarti bermasalah di quality-nya Pak. Kenapa quality bisa lolos gitu Pak? Oh, iya, 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 ya. Harusnya sih begitu di ini nggak lolos ya. Ya, betul Pak. Makanya tadi saya buatkan untuk standar kualitasnya yang sudah ditempel di perusahaan juga. Oh, berarti ngejar produksi aja dia ya, main deliver aja ya. Ya, Kalau kita ya. betul Pak. Betul Pak. Sorry, Karena saya sambil sambil macet-macetan naik motor nih, jadi agak suaranya agak ini. siapa? Jadi Nah, itu apa namanya? Enggak, ini apa namanya kalau misalkan eh situasinya itu adalah dari sisi men, itu apakah dari aspek lain ini nggak berpengaruh nggak? Maksudnya kadang men itu nggak berdiri sendiri masalahnya. Kadang kan oh men karena nggak ada metodenya bermasalah. Kenapa? Karena nggak ada standar. Nah, oh iya karena Pak. dari peralatannya bermasalah karena peralatannya banyak yang nggak terkalibrasi dengan bagus. Karena itu kan kalau yang namanya mesin kan ininya tinggi ya, apa Iya namanya Pak. eh Betul. apa 0, ya ininya ya. Ya 0,001 Pak ketelitiannya. Ya, penelitiannya 0,01 apa ini namanya koreksinya itu hanya boleh 0, kan ya Iya betul kalau Pak. mesin ya. Nah itu apakah mesin kalibrasinya bagus apa enggak? Nah itu harus dicek. Jadi nggak bisa nyalahin Ya orang aja sih. betul sih Pak. Karena Kalau memang untuk kalibrasi aman sih Pak. Karena kita kalibrasi itu di peralatan setiap aman ya. hari Jumat aman Pak. Setiap hari Jumat kita kalibrasi Metode Pak. metode aman ya. Metode aman Pak. Jadi emang benar-benar pure dari mainnya Pak. Gitu. Kalau misalkan peralatan itu memang untuk mensuplai perusahaan Yamaha ya. Iya Pak betul. Tapi kita pihak ketiganya Pak. Jadi ada pihak keduanya yang hiring harnessnya Pak. Yang harness. Karena memang ini ya apa namanya eh, speknya dari Yamaha tuh tinggi ya. Kalau Iya perusahaan-perusahaan betul Pak. Jepang kan Betul speknya Pak. tinggi Speknya banget. tinggi banget Pak. Kalau dia ada tip saja 0,00 aja ditolak sama dia. Iya, betul Pak. Untuk camper sendiri saja, campernya kurang di kemarin 0,02 gitu kalau nggak salah, kurang camper. Barang sebanyak berapa ya? 3.000 kalau nggak salah pada bulan Agustus 2023 dikembalikan ke kita Pak, minta di camper ulang. Oh, ya, 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 ya. Terus kalau misalkan ini apa namanya masalah itu misalkan hanya terjadi tahun ini atau ya itu ya, jadi harus minta data tahun lalu ya. Apakah Ya, nah men itu murni karena masalahnya adalah kompetensi apa non kompetensi atau karena memang lagi ada rotasi orang atau gimana atau memang sebenarnya ini sih Pak, mungkin ada dari kurangnya tadi sudah saya sebut juga kurang dari trainingnya Pak dari pihak perusahaan. Hanya dalam 1 bulan itu 1 kali mungkin perlu ditingkatkan juga dan juga mungkin operator Pak ada masalah di rumah ke bawah ke pabrik ya jadi ya itu sering terjadi namanya masalah namanya namanya non kompetensi kita kan kerja ya kalau lagi nggak fokus galau kan mau sepinter apapun kita kerja nggak akan ini ya ya Pak betul makanya itu kemarin namanya non kompetensi. diadakan sama perusahaan itu setiap jam 10 kopi break itu sebelum kopi break kita diadakan ini Pak sholat duha bersama Ya, ya, ya kalau yang kompetensi kan arahnya ke skill knowledge ya attitude itu ya. training betul Pak kita ada adain training yang rutin disaranin sama saya kemarin 1 bulan Nah 2 kali itu ya. yang part itu teh berapa stasiun kerja mas mulai dari I, bahan mentah jadi bahan jadi teh berapa stasiun kerja yang harus dijalani? 4 Pak. Oh dari 4. Nah, dari 4 itu mana yang paling ini? Karena gini mas, kadang kita kejar-kejaran antara, ya tapi susah ya kalau misalkan spek kualitas ini memang lebih ya.
apakah reject ini ngerugiin perusahaan. Tapi maksudnya kan CP Biru ini kan sebenarnya sadar ya bahwa kualitas itu yang nomor satu, bukan kuantitas, berarti kan ya. Ya, betul Pak, betul. Berarti kalau Perusahaan. misalkan apa namanya persentase produksinya atau produktivitasnya itu hanya 80%, sementara kualitasnya 90%, itu kan lebih bagus daripada kalau Ya, yang betul Pak. kualitasnya 85%, kuantitasnya 90% gitu kan. Karena kalau permintaannya terpenuhi semua tapi reject semua kan percuma juga ya, akhirnya Ya, jadi betul bahan. Pak. Perusahaan juga menggemborkan di kualitas Pak, menggemborkan pihak top manajemen menggemborkan untuk jaga kualitas, karena kan bukan hanya part ini saja ya Pak, untuk perusahaan CP Biru itu bukan bergerak di terminal saja, ada produk lain juga. Divisi lain menggemborkan kualitas, kualitas, kualitas. Nah, mungkin eh, sebenarnya sekarang sedang proses perbaikan Pak di proses kualitas yang proses terminal ini. Nah itu Karena bukan kalau misalkan produk saja. kalau metodenya kenapa menggunakan SQC ya? Jadi ini Pak, untuk mempermudah, karena kita produksinya itu banyak Pak di sini. Jadi saya memilih SQC ini untuk mempermudah memasukkan data-data karena banyak partnya. Jadi setelah saya pertimbangkan menggunakan SQC itu, dan ini Pak lebih hasil ininya lebih cepat diketahui Pak, untuk seperti tadi standar berapa persen sih ininya Oh. batas maksimum untuk rejectnya, jadi lebih ketahuan Pak, lebih Ya, dan karena produknya adalah produk ini ya, produk massal ya, ya produk betul Pak, produk industri ya. massal. Jadi lebih gampang dihitung, gampang dicerna juga lah untuk nantinya di perusahaan, bila karena kan Ya, laporannya juga saya masukkan gitu. Bila diperlukan ya. untuk Nah dibuka itu lebih kalau gampang. metode itu harus mainnya harus kuantitatif, jadi harus apa produksinya harus massal, terus apa namanya harus benar-benar mathematically ya, semuanya Ya, itu Pak. semua diukur berdasarkan sebaran gitu ya. Ya Nah terus harus apa namanya? Nah itu tadi yang stasiun kerja akhirnya terdeteksi di stasiun kerja keberapa ya? yang Yang sering paling itu banyak. Pak, stasiun kerja ketiga Pak, proses bending Pak, pembentukan. Oh, oh scratch itu di bending itu. Ya, proses produksi tingkat akhir sih Pak itu untuk produksinya, karena stasiun kerja keempat itu kan di quality ya Pak, tidak ada produksi lagi. Nah, jadi untuk NG ini atau kerusakan ini terjadi sering di stasiun kerja proses ketiga Pak, proses bending, pembentukan. Proses bending pembentukan ya. Ya, betul. Oke, 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 oke. Nah itu kalau apa namanya berarti yang dideteksi adalah karyawan yang di situ gitu, karena mendeteksi karyawan berarti kan harus spesifik ya, kira-kira kalau bicara sekian ratus mesin itu di mesin nomor berapa kan ya kode Ya, mesinnya. betul, Terus Pak. kalau bicara karyawannya itu 3 shift, shift yang keberapa gitu. Nah itu nanti kalau yang penelitian lanjut sih, kalau ini ya nggak apa-apa lah karena kan cuma sekedarnya. Cuman kan kalau bicara akan kerja di situ dan mau ngasih masukan ke perusahaan, itu harus ke detek semua. Iya Pak, betul. Ya ke Untuk detek semua selanjutnya dia mungkin nomor kalau mesin tahun berapa sekarang gitu kan. masih tinggi Pak tingkat rejectnya, saya juga mungkin melanjutkan penelitiannya tersebut Pak. Gimana sih? Kalau Ini. misalkan bisa untuk TA misalkan ya hanya masukan sih, tapi nanti koordinasi dengan pembimbing ya dengan Ibu Rafika Tatik. Nah itu mengenai apakah masukannya adalah masukan mengenai apa namanya mengenai apa eh, mengenai mesinnya, mengenai nomor mesin, kemudian mengenai apa namanya shiftnya keberapa, kemudian dari shift itu ketahuan waktu kerjanya. Nah waktu kerja itu yang bisa ini gitu, yang bisa dicari solusinya gitu. Karena Ya Pak. solusinya yang kecil-kecil sih. Nah terus ya berarti bisa dilanjut lah ya kalau untuk ini Ya, ya. insya Allah bisa Pak. Ini kalau Cara dilanjut tersebut. kalau bisa sih melihat tahun sebelumnya sih Mas. Jadi Oh iya Pak, siap kita Pak. nggak mumpung sebenarnya datanya masih bisa secara validnya bisa dilihat itu, karena kenapa? Karena kan
kita lagi nggak kena apa sih namanya pandemi ya kan, tahun Ya, betul, Pak. 2022 kan udah lepas pandemi itu. Terus ya memang begitu sih. Terus mesinnya sebenarnya mesin baru semua atau mesin lama-lama ya? Untuk mesin, Pak, sebagian ada yang baru, sebagian ada yang lama juga, Pak. Hmm. Nah, terus kalau mau TA tolong itu juga ya apa standar kualitasnya itu ya didetilkan lagi gitu. Jadi misalkan kalau berdasarkan teori kan standar kualitas kan ada 8 tuh yang apa namanya ada aspek apa safety, health, safety-nya Ya, gimana mesin itu, health-nya gimana, environmentalnya gimana, terus dari aspek apa namanya quality berdasarkan keinginan konsumen itu meet enggak dengan oh ya, keinginan ya, ya, siapa? konsumen. Terus dari sisi apa namanya kehandalan kan, reliability dari sisi apa namanya ketahanan, terus dari sisi itu maintainability-nya, serviceability-nya gitu-gitu tuh semuanya secara teori harus disebutkan dulu. Nah, mana yang jadi titik berat kan kalau misalkan kita desain produk kan berarti desainnya yang lebih ditonjolkan kan, Iya, Pak. estetikanya yang lebih ditonjolkan. Oh, kualitasnya dari estetika kayak kita beli motor kan, pasti wah saya kalau pakai motor ini jadi lebih keren, lebih gagah misalkan kan. Jadi kan estetikanya, oh kualitasnya berat di estetika, nah, gitu. Oh ya, Dari siapa, siapa? 8 tuh E-nya adalah estetik kan, berarti lebih berat. Nah, kalau part ini kan beda kan, dia kan disebut berkualitas kalau dia umur pemakaiannya Panjang. eh, panjang kan, terus sama itu ya kehandalan ya, dia Ya, kondisi betul, Pak. panas, hujan, banjir gitu dia tetap hidup, tetap Ya, jalan gitu ya. korslet atau enggak gitu kan, Pak, pasti pakai gitu. Nah, terus sama compatibility-nya sama mesin masuk enggak gitu. Ya, betul, Pak. Spare partnya gampang dicari nggak kalau rusak kan, ini namanya gampang Ya, Pak, diservis betul. nggak kan gitu kan. Kalau produknya bagus tapi spare partnya inden 2 bulan, wah mati kita. Produknya dianggap nggak bagus walaupun handal kan. Nah itu, nah titik beratnya misalnya dari 8 tuh 4 titik beratnya gitu gitulah. Tuh, nah nanti dari 4 itu yang menjadi standar untuk SQC-nya, naikin SQC-nya kan di situ. Kurang lebih gitulah. Sampai lebih ngerti dari saya kan kerja di situ kan. Ya, Nah, siapa, kalau kita kan siapa, dari sisi teori-teorinya aja sih. siapa. Nah, Pak Fahmi jauh lebih ahli lah bidang itulah pada saya. Nah, kemudian apa namanya kalau mau apa TA nanti menjadi sebuah kesimpulan, apalagi kalau masuk jurnal ya, itu sudah harus spesifik. Jadi spesifiknya gini, kalau ketemu karena SDM nih, tapi benar-benar di clear dulu ya, di cleaning dulu ya. Metode tidak masalah, metode artinya gini, orangnya itu tidak melakukan kesalahan kerja karena ketiadaan standar dan SOP. Nah, jangan-jangan nanti orang nggak bisa kerja karena SOP-nya nggak ada, berarti bukan orang masalahnya, berarti masalah di metode. Tidak maksudnya. Ya, Pak, ngerti-ngerti, Pak. Atau mesinnya ternyata sering bermasalah, sering availability-nya rendah misalkan kan, atau mesinnya banyak rekondisi, nah itu mesinnya banyak modifikasi, beda dengan keluaran pabrik, itu masalah itu. Nah itu berarti masalahnya di mesin bukan di orang. Nah ya masalah mesin, masalah material, bahan baku, bahan bakunya datang deh dari 1.000 bahan baku selalu ada 70 yang rusak rata-rata, itu bukan orang masalah itu. Atau mesinnya teh oli grease-nya nggak bagus, olinya, nah itu di cleaning dulu semua. Setelah itu di cleaning semua baru kita kan ketahuan orangnya nih, clear orangnya nih. Nah tadi spesifik orangnya adalah di mesin nomor berapa dan di shift berapa. Nah setelah itu ketemu tuh orangnya, operatornya kan, operatornya apa kepala shiftnya atau supervisornya, nah itu semuanya dicokok semua kan. Nah setelah diambil baru dibedah. Nah harusnya standar seorang operator itu skillnya apa, ini. Nanti pas lagi masuk memberikan kesimpulan itu udah spesifik mas. Jadi bukan gini memberikan training. Nah itu kalau kita kasih ke perusahaan, perusahaannya juga bingung, kasihan. Oh ya, siapa? Nah, kan kalau kita beda dengan kita memberikan training mengenai apa namanya identifikasi shutdown misalkan. Nah kan udah spesifik sudah.
gitu, memberikan training mengenai bagaimana menghasilkan produksi yang menggunakan mesin ini misalkan. Nah itu kan sudah ngasih masukan ke perusahaan tuh udah spesifik gitu. Jadi kalau spesifik kan orang ngerjainnya juga enak. Kayak kita masakan aja kan, masaknya nggak enak kan, yang masak bingung nggak enaknya Ya, tahu. coba. Beda kalau Yang kita misalnya enaknya bohong enak. masaknya terlalu asin, nah kita berarti tahu kan, oh berarti harus ditambah ini kuah lagi, dimasakin lagi, atau oh terlalu kurang asin, oh berarti ditambahin garam kan gitu. Kalau semakin spesifik semakin bagus. Nah spesifik itu didasarkan dari kalau orang ya, ini kalau orang ya, kalau ternyata udah cleaning ketemu orang, dari job desk-nya, analisis job desk-nya itu seorang operator tuh harus A, B, C, D, E ya gitu. Beban kerjanya, load-nya harus begini, begini, begini. Nah, nanti tinggal dilihat apakah analisis kerjanya yang dia tidak meet. Jadi dari kerja 10 yang harus dipenuhi, dia cuma 8. Nah, kan nggak meet tuh, nggak meet requirement kan. Atau beban kerjanya kebanyakan. Atau seorang sejago apapun kalau beban kerjanya dibebanin terlalu banyak, jebol, Pak. Semuanya juga gitu Ya, kan. perlu, Nah, Pak. overload kan. Nah, itu berarti masukannya sudah ke distribusi beban kerja misalkan. Nah, kan sudah spesifik ya. Nah, distribusi beban kerja di operator mana, di mesin mana, di shift mana, beban kerja yang mana. Nah, kalau itu keluar itu, wah canggih udah, enak. Kita bacanya seneng, ngasih ke perusahaan juga, oh iya bener nih. Gitu. Nah, siapa? Kalau TA, kalau jurnal, apalagi jurnal udah Q ya, ya bagus jangan umum-umum gitu. Kalau umum-umum nggak inilah. Iya, Pak. Nanti insya Allah Nggak. saya dilanjut, Pak. Iya iya iya. Ya untuk masukan saya gitu aja karena masih di atas motor, jadi takut ke senggol truk ini. Ya terima kasih. Hatur nuhun Ibu Rafika, dari Ibu Kaprodi, sebagai pembimbing, dan penghormatan saya setinggi-tingginya kepada pembimbing yang sudah membimbing sangat luar biasa. Hatur nuhun Bu Rafika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Saya izin, ya saya izin live Ibu Rafika ya, karena ini banyak truk, banyak bis, takut ada apa-apa. Ya, ya, lagi di atas motor. Ya, Assalamualaikum. Tunun Ibu Rafika Ratik Sri Murni STP MSI. Semoga sukses selalu. Tunun Fahmi Hadiat. Semoga berkah sukses selalu. Nun. Assalamualaikum. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fahmi, di laporan belum ada. Fahmi tuh yang dikonversi atau enggak? Iya, Bu. Tapi di laporan belum ada ini ya, kaitannya dengan mata kuliah. Ada, Bu. Pamitnya di bab ini udah masuk ya. Harusnya di bab 4 setelah pembahasan yang Fahmi sesuai judul gitu. Kalau saya lihat di pembahasan belum ada nih. Oh iya, Bu. Di 4 belum ada, Bu. Belum ada kan? Baru di bab 2 ya. Ya kan? Nah, dilengkapi waktunya nggak banyak loh, cuma bisa malam ini aja. Sampai Oh iya, besok Bu. kan? Siap. Rencananya ke berapa mata kuliah? Kemarin sih di ini, Bu, berapa ya? Ada beberapa sih, hampir semua juga Apa di aja? proposal. Studi kelayakan perusahaan, analisa perancangan perusahaan, lanjut technopreneurship, metode peramalan lanjut, sama manajemen mutu, Bu. Teknopreneur emang belum ambil. Belum, Bu, tapi kemarin ikut UAS juga, ikut belajar normal kalau teknopreneurship. Teknopreneur, terus apa lagi? Manajemen Pemodelan dan simulasi? Enggak. pemodelannya. Itu kan praktikum ya, Bu, nggak bisa di ini. Enggak, 3 SKS aja. Hmm, Oh iya ya, Ada pemodelan dan prakteknya kalau nggak simulasi salah. iya. Enggak, jadi yang kamu bisa konversi tuh mata kuliah apa aja yang kamu klaim di proposal, ada perubahan enggak? Eh, nggak ada sih, Bu, nggak ada perubahan, paling nanti tinggal masukin aja. Mata kuliah pilihannya apa? Manajemen mutu, Bu, sama manajemen mutu sama apa ya, apalagi manajemen mutu sama metode peramalan lanjut gitu, Bu, kalau nggak salah. Metode peramalan lanjut.
Sebentar nih. Nih yang kuning yang saya tandain kuning yang kira-kira mau dikonversi tuh. Bisa ke mata kuliah apa aja, ada yang kurang atau ada yang tidak dikonversi dari yang saya kuningkan. Yang itu paling metode peramalan lanjut kayaknya, Bu. Ini berarti kamu kuliah normal tuh pemodelan dan simulasi, manajemen proyek sama manajemen teknologi. Eh, udah sih, udah diambil kan waktu itu. Yang mana yang udah diambil? Manajemen proyek sama manajemen teknologi udah pernah ngambil. Oh, ini udah pernah diambil. Oh, dulu teknonya enggak ya. Ya, tekno karena ngambilnya yang manajemen teknologi waktu itu. Berarti yang kuliah satu aja, Ya, tuh, Bu. pemodelan dan simulasi. Oke. Ya, itu ditambahkan ya, Fahmi ya. Baik, Bu. Ditambahkan, terus apa lagi tadi ya? Saya baca sekilas tapi dapatnya banyak lumayan. Oh, ini survei, Fahmi. Survei kepuasan mitra. Belum diisi ya? Oh iya, aku belum diisi sama kemarin atasannya cuma tanda tangan doang. Padahal Belum, udah di- diminta sih. Paling besok sambil kerja lagi. belum diisi nih, dilengkapin ya. Ya, Bu. Baik. Sampai besok aja nih. Ya, Bu. Siap. Sekarang kalau masih di tempat kerja ya minta aja sambil kamu diisi di laporannya. Oh iya, siap, Bu. Ya, ya cukup ya kalau dari saya. Tolong dilengkapi yang kaitannya dengan mata kuliah dan di situ jangan lupa dilampirkan tugas-tugas yang berkaitannya ya yang kamu kerjakan ya. Oh iya. Lalu sama yang survei kepuasan mitra untuk lain-lainnya yang tadi masukan Pak Iwan silahkan Fahmi komunikasikan lagi dengan pembimbing ya dengan Pak Putra. Baik, Bu. Siap. Mangga, selamat Fahmi telah melaksanakan magang ya sampai ke tahap seminar, bukan paling akhir itu mengumpulkan laporan ya. Sip, masih ada revisi ya, masih ada yang harus dikerjakan. Ya, sehat selalu Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya.